Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Fida Disna yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Dea. Oh ya, baik. Jadi begini Bu, ini saya ingin melakukan anamnesa prakonsepsi. Nah, ini tujuannya untuk mempersiapkan kehamilan Ibu. Nanti mungkin ini tindakannya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Ibu. Oh ya, baik. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tidak Ibu? Sepertinya belum. Oh ya, kita mulai langsung saja ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin nanti pada proses pertanyaan-pertanyaan ini saya akan mengajukan pertanyaan yang sekiranya agak pribadi bagi Ibu. Tidak apa-apa ya Bu ya? Iya, tidak apa-apa. Baik, kita mulai ya Bu ya. Tadi namanya Ibu Dea ya. Iya. Umurnya berapa Ibu? Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Sukunya dari mana Ibu? Jawa. Suku Jawa. Agamanya Islam. Islam. Untuk pendidikan terakhirnya Ibu? SMA. Pekerjaannya sekarang apa ya Ibu? Pekerjaannya di wira swasta. Wira swasta. Untuk alamat rumahnya? Purbayan. Surabaya. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang riwayat menstruasi Ibu. Ibu pertama kali mengalami menstruasi pada dulu remaja di usia berapa? Di usia sekitar 15 tahun sampai 12 tahun. Siklusnya bagaimana Ibu? Apakah teratur atau agak telat atau bagaimana? Ya, teratur Bu. Teratur ya Bu ya. Biasanya lamanya berapa hari Bu? Misalnya 7 hari atau lebih? Ya, paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari. Baik Ibu, untuk hari pertama, hari terakhirnya tanggal berapa ya Ibu? Tanggal 7 Maret. 7 Maret. Kemudian ketika sedang menstruasi itu apakah merasakan keluhan seperti mual, nyeri di punggung atau apa gitu Ibu? Nyeri di perut. Oh, nyeri di perut. Selain itu masih ada Ibu? Cuma pegel-pegel aja. Ya. Berarti masih normal ya Ibu ya? Ya. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum. Untuk makan Ibu bagaimana biasanya? Frekuensinya berapa kali sehari? Kalau makan saya 3 kali sehari Bu. 3 kali sehari. Biasanya porsinya bagaimana Ibu? Porsinya sedang. Sedang. Kemudian untuk minumnya sehari biasanya habis berapa liter Ibu? 6 liter. 6 liter. Untuk eliminasi BAB dan BAK, untuk BAB-nya sendiri bagaimana? Biasanya berapa kali sehari? 1 kali sehari. 1 kali sehari. Konsistensinya bagaimana Ibu? Porsinya ya biasa juga keras. Nggak keras dan nggak cair ya, biasa. Untuk BAK-nya biasanya 1 hari berapa kali Ibu? 3 kali. 3 kali. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari biasanya kesehariannya beraktivitas apa Ibu? Ya bekerja sama ngurusin di rumah. Oh ya. Bekerja ya Ibu ya. Nah, kemudian untuk istirahatnya Ibu apakah cukup sampai 8 jam satu harinya atau kurang atau justru malah lebih? Kadang kurang sih Bu. Kurang. Biasanya berapa jam Bu seharinya? Saya baru bisa tidur itu sekitar jam 11-an. Jam 11-an. Berarti sekitar 5 jam ya Ibu ya? 5 jam. Dan kemudian untuk kebiasaan yang mengganggu kesehatan, misalnya ya tadi itu tidur kurang atau pola makan yang tidak teratur, adakah Ibu? Selain kurang tidur tadi, Sepertinya itu. cuma kurang tidur itu ya Bu ya? Nah, untuk kesehatan Ibu, apakah Ibu pernah menderita penyakit TBC, asma, jantung, atau penyakit yang lainnya?
Tidak Ibu. Tidak ya. Untuk keluarga apakah ada Ibu? Kalau keluarga, orang tua saya hipertensi. Oh iya, orang tua hipertensi ya. Baik Ibu, selanjutnya mengenai kesehatan reproduksi, apakah kesehatan reproduksi Ibu sudah terjaga dengan baik? Kesehatan reproduksi itu yang seperti apa ya Bu? Oh, jadi gini Bu, kesehatan reproduksi itu tidak hanya mengenai sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya, tetapi juga mengenai tentang kesejahteraan fisik, mental, dan sosialnya. Bagaimana Ibu, apakah sudah terjaga dengan baik? Alhamdulillah sudah Bu. Oh ya, baik. Kemudian apakah Ibu pernah menderita penyakit TORCH? Penyakit TORCH itu gimana Ibu? Oh ya, gini, jadi penyakit TORCH itu kepanjangannya Toxoplasmosis, Other Disease, Rubella, campak, dan herpes. Nah, itu penyakitnya itu biasanya disebabkan karena kebiasaan yang kurang baik, lingkungan yang kotor, kemudian lingkungan yang kotor itu bisa seperti rumah yang dekat dengan ternak, itu juga bisa disebabkan karena itu. Nah, itu penyakitnya itu bisa nanti menyebabkan cacat pada bayi, keguguran, pendarahan, seperti itu. Apakah Ibu ada penyakit yang seperti itu? Alhamdulillah tidak Ibu. Oh, jadi tidak ada ya Bu ya? Kemudian sebelumnya apakah Ibu sudah pernah diberikan vaksin TT? Sudah. Kapan Bu itu? Sebelum menikah. Oh ya, sebelum menikah ya Bu ya? Iya. Nah ya, jadi untuk mempersiapkan kehamilan ini, Ibu bisa nanti melakukan imunisasi TT lagi 4 minggu setelah imunisasi yang sebelumnya ya Bu ya. Ya, baik. Baik Ibu, selanjutnya untuk kesiapan kehamilan. Nah, nantinya Ibu menginginkan anak berapa Ibu? 2 Bu. Ya. Alasannya kenapa Ibu? Ya karena biar mengikuti program KB aja. Oh ya, mengikuti program KB gitu ya Bu ya. Program KB. Nah, untuk jaraknya sendiri antara anak yang pertama dan anak yang kedua, Ibu menginginkan berapa tahun? Sepertinya kira-kira 5 tahunan. 5 tahun. Mengapa Bu kok milih 5 tahun jaraknya? Ya biar nanti enggak terlalu kecil gitu loh Bu. Oh ya, dan nggak terlalu repot juga ya Bu ya ngurusinya. Ya. Baik, nah, nanti untuk mempersiapkan kehamilan ini Ibu bisa mengonsumsi asam folat 400 mg per hari ya Ibu ya. Nah, kemudian saya ingin mengetahui tentang badan normalnya Ibu itu berapa, berat badan normalnya Ibu. Sekarang kita mengukur tinggi badan dan berat badan dulu ya Ibu ya. Silakan di sini Ibu. Ya, baik, berat badannya 60 ya Ibu ya. Kemudian tinggi badannya 155. Silahkan duduk kembali Ibu. Iya Bu. Ya, saya hitung dulu ya Ibu ya. Tadi berat badannya 60 kilo dan tinggi badannya 155. Ya, baik. Jadi ini BMI-nya 24,97 ya Ibu ya. Jadi untuk berat badan yang normal itu kisaran 18,5 sampai 24. Dan ini BMI-nya Ibu itu 24,97. Jadi agak kelebihan berat badan sedikit ya Ibu ya. Ya, baik. Kemudian apakah Ibu memiliki kebiasaan minum alkohol atau merokok? Tidak ada ya Ibu ya. Nah, kemudian untuk kebutuhan gizi, apakah kebutuhan gizi Ibu sudah terpenuhi mulai dari karbohidrat, protein, vitaminnya? Ya sudah. Sudah ya Ibu ya. Jadi tiap hari sudah sering makan nasi itu pasti ya Ibu ya, nasi, terus buah-buahan itu juga sering ya Ibu ya. Ya. Jadi memang sudah terpenuhi. Kemudian untuk persiapan finansial terhadap kehamilan Ibu nantinya, apakah sudah dipersiapkan dari sekarang Ibu? Sudah tentunya Bu. Oh iya, jadi memang sudah dipersiapkan ya Ibu ya. Baik Ibu, sudah selesai ya proses anamnesa prakonsepsinya. Jadi ini tadi dilihat dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Ini tadi cuma ada masalah di berat badannya Ibu. Ini kan tadi agak sedikit melampaui dari batas normalnya ya Ibu ya.
Jadi saya sarankan ibu untuk rajin berolahraga dan kurangi makanan yang mengandung garam, karena garam itu bisa menyebabkan obesitas ya ibu ya. Kemudian untuk ibu juga bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, itu juga akan menunjang kesehatannya ibu. Seperti itu. Nah nanti untuk kontak selanjutnya ibu bisa kesini lagi sekitar 2 minggu ya ibu ya, untuk melakukan imunisasi TT persiapan kehamilannya ibu. Nah semoga ini nanti proses program hamilnya ini bisa berjalan dengan baik ya ibu ya. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan ibu dari penjelasan saya ini? Sepertinya sudah cukup jelas ibu. Oh ya, baik. Baik ibu, kalau begitu saya izin pamit dulu. Terima kasih untuk konsultasinya. Oh ya, baik ibu. Terima kasih juga ya ibu ya atas kunjungannya. Terima kasih. Ya, mari ibu.